Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan sahabat BSJD yang terkasih. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar pedoman dalam kehidupan kita, yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat ke-12 sampai yang ke-13, yang berbunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita melihat ayat ini, mungkin kita tidak akan merasa adanya keanehan. Namun apabila kita membaca ayat ini dengan seksama, pasti kita akan menemukan adanya kalimat dalam ayat ini yang membuat kita mengalami kebingungan. Kebingungan itu kita dapatkan dari statement yang dilontarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ketika Paulus mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang pasti bahwa kalimat kerjakan keselamatanmu bukan berarti kita akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan atau memperoleh keselamatan. Sebab keselamatan seperti yang kita ketahui dan pahami, bahwa itu diperoleh hanya karena anugerah dari Allah Bapa, bukan melalui usaha ataupun pekerjaan yang kita lakukan. Perkataan yang disampaikan Rasul Paulus ini merujuk kepada kita semua, yaitu saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah menerima keselamatan itu, untuk tetap mengerjakan keselamatan yang telah Allah berikan dalam hidup kita dengan baik dan bijaksana. Dan ini tentunya semua berhubungan juga dengan ketaatan dan komitmen kita sebagai orang percaya kepada Kristus, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kalimat sebelumnya, di mana Paulus mengatakan, kamu senantiasa taat kepada segala ketetapannya dan sabda firman Tuhan. Karena kalau kita lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, di sana dikatakan dengan jelas bagi kita semua bahwa sejak kecil kita telah mengenal kebenaran sabda firman Tuhan yang dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan hal itulah kunci bagi kita semua, agar kita dimampukan untuk mengerjakan tugas yang telah dipercayakan dalam kehidupan kita masing-masing, melalui talenta ataupun karunia yang ada dalam diri kita. Dan pada sisi lain juga, kita dituntut untuk tetap setia, tetap taat untuk diproses bersama dengan Kristus sampai kita dipanggil kembali oleh Tuhan. Maka oleh itu, kata kerjakan keselamatan berarti kita diajak bukan hanya sekedar mendengar sabda firman Tuhan begitu saja, melainkan menerapkannya secara langsung dalam kehidupan kita sebagai bukti nyata, seperti bersekutu, berdoa, bersaksi, melayani, dan memberitakan Injil. Itu tidak boleh berhenti begitu saja. Kita harus mempertahankan konsistensi kita sebagai orang percaya. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus bukan tanpa sebab. Seperti yang kita ketahui bahwa jemaat di Filipi ini memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jiwa menolong sesama mereka itu sangat kuat. Walaupun demikian, Paulus tetap memberikan
mereka nasihat untuk tidak mudah terpengaruhi atau salah langkah. Maka oleh itu, jemaat Filipi sangat memerlukan sesosok orang yang bisa memberikan mereka nasihat, bimbingan, dorongan, agar mereka kuat, tegar, berani, dan iman mereka semakin kokoh dalam menghadapi berbagai pergumulan kehidupan yang datang silih berganti menerpa hidup mereka. Hal itulah yang membawa Paulus mendorong mereka supaya mereka yang percaya jangan sekali menyia-nyiakan hal yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam hidup mereka, yaitu keselamatan. Paulus mendorong mereka agar tetap taat kepada Kristus. Ketaatan inilah adalah tanda sejati. Taat berarti kita memberikan penyerahan secara total kepada Kristus. Kita terbuka untuk dikoreksi dan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, terlebih-lebih dalam loh hati kita. Kemudian, taat berarti menjadikan Allah sebagai prioritas dalam hidup kita, menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas kehidupan pribadi kita. Kita mungkin saja sewaktu-waktu tersandung dan jatuh dalam dosa. Tetapi orang Kristen yang sejati tidak boleh meninggalkan imannya begitu saja. Ketika ia jatuh, ia akan bangkit dan bangun kembali, memohon pengampunan dan mencari pertolongan kepada Allah untuk dimampukan untuk melewati berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Melalui sabda firman Tuhan ini, ada hal yang dapat kita tarik, yang harus kita ingat dengan bijaksana, yaitu yang pertama, tetaplah kerjakan keselamatanmu, tetaplah taat kepada Allah dalam segala situasi, kondisi yang kita alami pada saat ini. Kita memang hidup dalam lingkungan yang tidak mudah. Ketaatan kita kepada Allah akan dicobai setiap saat. Namun percayalah, Roh Kudus Allah akan senantiasa ada dan memampukan kita, sebab tangan Allah terbuka bagi kita semua dan telinganya mendengar setiap hal yang kita sampaikan kepadanya. Yang kedua, nasihat dari Paulus ini harus kita ingat, agar mengingatkan kita untuk senantiasa percaya dengan yakin kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa memampukan kita dalam mengerjakan mandataris yang Allah percayakan dalam hidup kita masing-masing. Amin untuk perenungan sabda firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Puja dan syukur kami panjatkan karena Engkau Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih akan kebenaran sabda firman yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama. Mau sabda firman-Mu kami bersama-sama diingatkan kembali untuk memiliki iman yang kokoh, yang kuat di dalam Engkau, dan meyakini ketika Allah bekerja dalam hidup kami, tidak ada yang mustahil. Dan terima kasih melalui sabda firman-Mu, Engkau mengingatkan kami kembali akan tugas tanggung jawab panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya, untuk harus mewujudkan setiap tugas tanggung jawab kami masing-masing, panggilan kami. Ajarkan kami untuk senantiasa setia dalam setiap perkara dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk terus menjalankan setiap misi yang telah Engkau percayakan dalam hidup kami, melalui setiap talenta karunia yang kami miliki masing-masing, sehingga kami senantiasa dimampukan untuk mewartakan hal kerajaan sorga, kebaikan, kemurahan Engkau
bahkan setiap hal yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami selalu berani untuk bersaksi bahwa Engkau adalah Allah yang layak, Allah yang kami layak sembah. Dan biarlah sabda firman-Mu lah yang senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan kami, untuk senantiasa kami terapkan dalam hidup kami, sehingga ketika kami melangkah di dalam dunia yang fana ini, kami dimampukan, kami dikuatkan oleh Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan hidup kami hari ini, bahkan selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.